Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amma ba'du. Masyarul muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang memerintahkan kita untuk terus bertakwa kepadanya. Pada hari Senin pagi ini yang penuh dengan berkah, sebagai seorang hamba, marilah kita bersalawat kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan bersalawat kepada beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Masyarul muslimin rahimakumullah. Setan berusaha menyesatkan manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tattabi'u khudwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'il wal fahsya'i wa attaqullaha allallahi ma la ta'lamun." Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Setan memiliki langkah-langkah dalam menggoda manusia. Ada 4 pintu utama sebagai pembuka maksiat lainnya. Dalam Bada'i Al-Fawaid, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hendaknya menahan diri dari pandangan yang tak bisa berjaga. Pandangan yang tak bisa terjaga ini maksudnya bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba yang menjauhi dari maksiat. Yang kedua, banyak bicara. Yang ketiga, banyak makan. Dan yang terakhir, banyak bergaul. Hal-hal ini merupakan 4 pintu setan dalam menguasai manusia dan jalan setan mencapai tujuannya. Enggan menundukkan pandangan akan mengantarkan pada menganggap baiknya ihtisan yang dilihat akan menancap dalam hati. Pikiran pun akan sibuk memanjangkannya hingga berpikir agar tercapai tujuannya. 4 hal ini disebutkan dalam Ibnu Qayyim dalam poin ke-10 setelah menyebutkan 9 kaidah bermanfaat untuk melindungi hamba dari setan dan menyelamatkan dari gangguannya. Pertama, banyak memandang. Contohnya adalah memandang lawan jenis. Dalam surah An-Nur sendiri dinyatakan untuk menundukkan pandangan. Kul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahdu marjah. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Wanita juga diperintahkan untuk menundukkan kepadanya sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya.
Dalam hadis disebutkan fal ainana ra'ahum nadu. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Yang kedua, banyak berbicara. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Dari Mu'adz radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga ibumu kehilanganmu." Kalimat ini maksudnya dalam perhatikan setiap apa yang diucapkan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah dan di atas hidung mereka, melainkan sebab lisan mereka. Yang ketiga, banyak makan. Jadi banyak makan ini sejatinya merupakan pintu ketiga bagaimana setan masuk dalam tubuh kita atau dalam pikiran-pikiran kita. Dari Al-Miqdam bin Maqdi Qarib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukup keturunan Adam mengkonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya." Ibnu Rajab rahimahullah berkata, manfaat dari sedikit makan bagi baiknya hati adalah hati akan semakin lembut, pemahaman semakin mantap, jiwa semakin tenang, hawa nafsu sejak jelek tertahan, dan marah semakin terkendali. Hal ini berbeda dengan kondisi seseorang yang banyak makan. Yang keempat adalah banyak bergaul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini halilihi falyanzuru ahadukum man yuhalil." Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman akrabnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Adapun bergaul, ada beberapa adab yang kemudian perlu kita perhatikan. Ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan. Bergaul, contoh yang pertama ini ya, bergaul seperti orang yang membutuhkan makan. Terus dibutuhkan setiap waktu. Contohnya adalah bergaul dengan para alim ulama. Maknanya adalah kita ini sebagai manusia memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu kepada para alim ulama, kepada para mereka yang memiliki ilmu yang luas. Yang kedua, bergaul setiap orang seperti orang yang membutuhkan obat. Maknanya dibutuhkan ketika sakit saja. Level ini adalah bentuk muamalat, kerjasama, berdiskusi atau berobat saat sakit. Yang ketiga, ada yang kemudian bergaul yang malah mendapatkan penyakit. Misalnya, ada penyakit yang tidak dapat diobati, ada yang kena penyakit dengan lapar, ada yang kena penyakit dengan panas sehingga tak bisa berbicara. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, yang keempat, bergaul yang malah mendapatkan racun. Contohnya adalah bergaul dengan para ahli bid'ah. Karena bid'ah itu mengantarkan kita mengantarkan kita ke neraka dan orang yang sesat. Serta orang menyesatkan yang menyesatkan kita di jalan selain jalan-jalan Allah, yang menjadikan sunnah itu bid'ah atau bid'ah menjadi sunnah, yang menjadikan perbuatan baik sebagai kemungkaran dan sebaliknya. Kalau kita merinci, memang benar-benar nyata apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim, dosa-dosa berasal dari 4 pintu setan.
Yang pertama, pandangan yang tidak dijaga akan mengantarkan pada perbuatan zina dan perselingkuhan. Yang kedua, banyak bicara akan mengantarkan pada suka memfitnah dan menghibah. Yang ketiga, banyak makan berarti mengurus perut akan mengantarkan orang pada memakan harta haram. Yang penting harta diperoleh dengan cara apapun walaupun cara menzalimi orang lain, melakukan gharar hingga memakan riba. Dan yang keempat, salah bergaul. Artinya di sini adalah berakibat mendapatkan lingkungan yang jelek. Akhirnya menjadi pecandu narkoba dan minuman-minuman keras. Begitulah 4 pintu bagaimana setan menggoda manusia. Semoga kita terhindar dari pintu-pintu itu. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan negatif tadi yang kami sampaikan. Dan mohon maaf kalau ada salah kata. Nasrun minallah wa akum qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.